Halo Sobat Kampus 17, bareng aku Eki Elkavis di segmen Esport UMKM. Yap, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu pengusaha muda di kota Semarang. Dan kali ini bisnisnya itu bisnis yang cukup unik, di mana di sana menjual banyak sekali mainan khas Jepang. Tentunya kalian penasaran kan dengan keseruan kita di sana? Yuk kita nonton liputannya, check this out. Awalnya dari hobi ya, jadi emang dari hobi dulu. Yang pertama main itu kakak saya, terus dia waktu kuliah iseng-iseng nyoba jualan. Ternyata ada peminatnya nih, nah, terus dia mulai seriusin. Karena waktu itu saya masih kerja di Jakarta, jadi cuman bisa bantu dari jauh. Nah, setelah saya kembali ke Semarang, baru saya coba fokus bantuin sampai sekarang ini. Jadi kita jalan bareng sampai sekarang seperti itu. Karena kan kakak saya punya keterbatasan tunarungu. Jadi mungkin untuk komunikasi ke customer atau ke manapun dulu saya. Nah, cuman dia di belakang layar kayak seperti update internet dan lain sebagainya seperti itu. Mulai jualan itu 2005. 2005 sampai sekarang ya, kira-kira 16 tahun lah sekarang. Betul. Minimal ya basicnya kita harus seneng dulu apa yang kita jalani, ya kan. Mungkin karena berawal dari hobi, berawal dari sesuatu yang kita seneng, jadi kita ngejalaninnya waktu itu sambil kuliah, sambil apa sih, seneng-seneng aja gitu. Setelah kita mulai fokusin, ternyata kok ada pasarnya, bisa dijadikan bisnis yang bagus. Akhirnya kita seriusin sampai sekarang seperti itu. Kita pengen punya tempat yang nyaman buat pelanggan datang. Dulu kan kita nggak punya toko sebenarnya, kita hanya fokus online aja. Terus beberapa pelanggan pengen mampir buat lihat sendiri, milih sendiri. Akhirnya dulu berawal dari ruang tamu aja sebenarnya, ruang tamu di rumah orang tua, kita jualan di situ. Orang pada datang, terus kita mulai gedein tempatnya sampai akhirnya udah nggak cukup, kita pindah di tempat baru ini sekarang seperti ini. Nah, di tempat yang baru ini konsepnya masih sama karena kan kita sebagian besar penjualan online. Jadi intinya kita tetap ada tempat untuk orang datang bisa nyaman. Terus kita kepikiran kenapa nggak sekalian jadiin ada semacam makanan atau minuman. Jadi mereka yang biasanya nongkrong berlama-lama bisa istilahnya sambil ngemil lah istilahnya gitu. Sekarang kan juga banyak yang ngerakit juga di sini, terutama di weekend. Jadi mereka juga seneng sih, nggak cuman nongkrong aja tapi mereka bisa juga minum atau makan seperti itu. Memang kita fokusnya jualan di Gundam ya. Gundam itu miniatur robot dari Jepang, dari serial film Gundam sendiri yang udah ada dari tahun 89. Terus berkembang sampai sekarang. Kita akhirnya juga mulai bergeser ke nggak cuma di Gundam aja, tapi semua mainan yang buatan Jepang dan perlu dirakit seperti itu. Jadi bisa jadi kayak Pet Labor, Macross, mungkin Zoid dan lain sebagainya gitu. Jadi range harganya sendiri mulai dari 60.000 sampai yang 32 juta juga ada seperti itu ya. Kita mostly memang impor karena kan barang-barang ini kebanyakan memang malah bukan kebanyakan, memang tidak dibuat di Indonesia sebenarnya. Jadi memang nggak hanya dari mainannya atau Gundamnya aja, bahkan sampai tools dan cat semuanya impor seperti dari itu. Jepang atau ada Dari Jepang. Kita juga beberapa barang akhir-akhir ini kita ambil dari produsen Cina, tapi hanya sebatas tools. Terus juga ada juga Gundam yang dari Cina, cuman itu nggak banyak lah ini persentasenya seperti itu. Kadang kolektor seperti itu, dia udah punya mungkin udah bosan nih pengen ganti model yang lain. Kadang kan bingung juga. Kita bisa tukar tambah juga di sini.
kita menerima kalau dijual juga bisa. Jadi mungkin di tempat lain yang tidak ditawarkan, kita menawarkan servis seperti itu. Kedepannya sih kita pengen lebih berkembang, lebih maju, mungkin cabang juga bertambah. Terus kita juga timnya semakin solid, pelayanan juga semakin meningkat. Masih banyak sih yang harus kita kejar sepertinya. Seperti itu. Cuman ya paling nggak kita harus punya cabang bertambah terus seperti itu. Oke, mungkin memang basically kita harus seneng dulu ya, seneng apa yang kita kerjakan. Itu mungkin dasarnya. Terus kita harus rajin-rajin pantau pasar. Minatnya orang-orang tuh sekarang seperti apa sih gitu kan. Katakanlah saya udah terjun di dunia ini, kira-kira model yang lagi diminati apa gitu kan. Terus kita juga harus lihat selain pasar minatnya apa, pesaing juga punya terobosan apa sih? Mungkin ada yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi, atau mungkin kita juga punya terobosan lain yang bisa kita terapkan untuk ke pelanggan-pelanggan kita. Jadi pastinya sih jangan fokus hanya ke persaingan, tapi fokus ke pelanggan, seperti itu sih. Nah, gimana Sobat Kampus 17 dengan video kali ini? Pastinya seru kan? Dan jangan lupa selalu support channel YouTube Suara Kampus 17 dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian supaya tahu keseruan dari video-video kita. Dan saya Eki Elkafis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.